berjalan dengan lancar dan Mohon maaf sebelumnya, mungkin Mas Akbar lagi ada kendala sinyal. Mohon untuk ditunggu. baik, mohon maaf ada sedikit kendala tadi. Saya lanjutkan kembali. Jadi alhamdulillah dari kegiatan yang kita selenggarakan tadi, sharing session di media Instagram, event yang luar biasa. Dan alhamdulillah juga dari dua kegiatan tersebut kemudian dimeriahkan dengan acara webinar KGTP atau Kelautan Gustu Public dengan pemateri yang sangat luar biasa juga, yaitu dosen saya sendiri. Sebagaimana kita tahu ya, pasti masih selalu menjadi pertanyaan bagaimana atau seperti apa prospek ke depan untuk lulusan studi ilmu kelautan. Sehingga tidak sedikit juga kebanyakan orang menganggap remeh dari prospek kerja ilmu kelautan itu sendiri. Seperti yang saya tahu atau saya kira dan sangat menjanjikan jika kita mau untuk mencari tahu, apalagi kita tahu kan Indonesia sendiri itu disebut atau dikenal dengan negara maritim, gitu. Dengan kemampuan dari lulusan ilmu kelautan dalam melakukan observasi, problem solving, analisis, berpikir dan bekerja secara tim, saya kira akan banyak pekerjaan yang sangat untuk ditekuni dan menjadikan pekerjaan yang menjanjikan. Semoga dari materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Rizky dan akan dipandu oleh moderator yang luar biasa yaitu Saudari Hermalita dapat memberikan pencerahan bagi pendengar atau partisipan, bisa memunculkan semangat dan tekad untuk bisa bersaing secara sehat di dalam dunia perkuliahan maupun pekerjaan khususnya di bidang ilmu kelautan. Akhir kata, kami sadar bahwa dalam penyelenggaraan acara webinar ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Sangat-sangat apabila nanti tidak bisa mengikuti sampai dengan akhir acara karena alhamdulillah saya dapat undangan untuk kegiatan di Banyuwangi terkait dengan kegiatan Marine Study Club kami. Oleh karena itu saya atas nama Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan serta seluruh panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang telah hadir. Selamat mengikuti webinar dengan khidmat. Semoga yang kita peroleh pada hari ini bisa menjadi berkah dan manfaat untuk meningkatkan kapasitas kader maritim Indonesia. Jala Sweva Jayamahe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akbar. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Asri Sawiji MT selaku Kepala Program Studi Ilmu Kelautan Unsuran Ampel Surabaya. Kepada Ibu Asri Sawiji MT, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya, karena Ibu Asri sedang berhalangan untuk hadir. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu sesi pemaparan materi. Sesi ini akan saya serahkan kepada Kak Hermalita Askia Saki selaku moderator pada sesi kali ini. Untuk mempersingkat waktu pada Kak Hermalita, waktu dan media kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dengan baik?
Sudah Kak, tulis. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Alfian telah memberikan kesempatan untuk saya memimpin acara pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk teman-teman webinar Kelautan Gestu Publik, dan apa kabar untuk seluruh teman-teman semua? Semoga kalian selalu berada dalam kebahagiaan ya teman-teman. Perkenalkan, saya Hermalita Askia Saki sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan memimpin acara webinar pada pagi hari ini yang berjudul Ilmu Kelautan Gestu Publik. Pasti teman-teman di sini sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi dari narasumber kita yang sangat hebat, Ibu Rizky Abdi. Dan baik teman-teman, selama pemaparan materi ini saya jelaskan dulu peraturannya. Untuk pada materi ini diharapkan teman-teman bisa mengaktifkan fitur video apabila memungkinkan. Lalu bisa mute suaranya ya teman-teman, agar berjalan dengan lancar untuk penyampaian materi pada pagi hari. Lalu untuk teman-teman yang ingin bertanya di saat pertengahan materi, dipersilahkan untuk menuliskan di kolom komentar atau di kolom chat. Apabila saat sesi pertanyaan dimulai, akan dibacakan. Baik, teman-teman, langsung saja ya kita mulai acara inti ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita, yaitu Ibu Rizky Abdi Perdanawati. Untuk panitia dipersilahkan untuk menampilkan CV dari Ibu Rizky. Nama lengkap beliau yakni Ibu Rizky Abdi Perdanawati, STMT, di mana jabatan fungsionalnya menjadi lektor dan jabatan strukturalnya di ilmu kelautan yaitu sebagai dosen. Lalu beliau memiliki jasa asosiasi profesi yakni HAPPI atau Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 26 September 1988. Alamat beliau ada di Green Park Residen, Blok F2, nomor 23, Gedangan Sidoarjo. Jenjang S1 di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, dengan bidang khususnya sebagai teknik sipil pada tahun 2007 hingga 2011. Dan beliau menjenjang kuliah S2-nya juga di Institut Teknologi 10 November atau Minat Rekayasa Struktural pada tahun 2011 hingga 2013. Di sini ada beberapa riset yang telah dilakukan oleh Ibu Rizky. Bisa dibaca pada 21. Baik, itu tadi penyampaian singkat tentang kurikulum vitae dari Ibu Rizky Perdanawati. Untuk penyampaian materi kepada Ibu Rizky Abdi Perdanawati, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hermalita. Saya biasanya panggilnya Mbak Mima ya, teman-teman yang lain juga panggilnya mungkin Mima gitu ya. Cantik banget deh kalau nggak pakai kacamata. Ya, saya sapa dulu peserta yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, di pagi hari yang cerah ini, cerah banget kalau di Sidoarjo. Di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, diberi nikmat oleh Allah, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan hari ya, untuk menyelesaikan agenda-agenda yang kemarin masih belum terselesaikan dan melanjutkan perjuangan kita
Melanjutkan perjuangan kita di dunia, tapi nanti endingnya kemana sih? Harapannya adalah dunia ini adalah untuk menjadi jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu ya. Sudah dikenalkan sama Mbak Mima tadi, nama saya Rizky Abdi Perdanawati, silahkan memanggil saya Bu Rizky boleh. Ya, Rizky yang cewek ya, karena Rizky kebanyakan juga ada yang cowok juga, ini Rizky yang cewek, di belakangnya ada Watinya. Jadi apa namanya, nanti jangan tertipu. Jangan tertipu kalau saya ini cowok ya. Saya ini Rizky Abdi Perdanawati, ada Watinya di belakang. Oke, saya izin share screen ya, panitia boleh ya? Sudah bisa ya? Nah, sudah bisa. Thank you. Terima kasih. Oke. Baik, ini kita sudah di preambul tadi sama Mas Akbar bahwa kita nih mau ngomongin soal ilmu kelautan itu nanti ngapain. Ya, ngapain? Dalam tanda petik adalah setelah keluar dari ilmu kelautan, itu nanti kita akan ngapain. Tapi sebelum itu, nanti saya mau kasih tahu deh outline kita mau ngobrol ini mau ngomongin apa sih ya. Ada 5W dan 1H. Tapi nanti urutannya nggak sesuai ya. Mungkin nanti why-nya dulu atau what-nya dulu. Kita akan diskusinya adalah 5W 1H. What, why, who, where, when, and how. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Nah, sebelum ke endingnya adalah yang di preambul oleh Mas Akbar tadi, kita mau cari tahu dulu what-nya sih, latar belakangnya sih, kira-kira ada apa sih dengan ocean kita, ada apa sih dengan laut kita ya. Kalau dari awalnya sih 71% bumi ini lautan ya, tapi kalau secara di permukaan, tapi memang kalau apa namanya di permukaan 71% bumi itu adalah lautan. Tapi cuma 13% yang masih posisinya tuh masih alami, belum terjamah sama manusia, belum dilakukan eksplorasi oleh manusia ya. Di selebihnya itu sudah ada kegiatan banyak sekali, ada penangkapan ikan komersial, kemudian ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, maka nanti apa yang terjadi? Terjadi kita sudah tahu ya bahwa di laut kita ini lagi akhirnya jadi apa? Jadi tempat sampah umum, jadi TPU. Jadi TPU banyak sekali sampah yang berceceran di laut. Nah, ini kalau misalkan kalian bisa lihat di sini botol plastik yang biasa kita pakai itu dia terurainya bisa sampai 450 tahun. Botol apa namanya gelas botol yang dari kaca itu nggak tahu lah. Nggak tahu dia bisa terurainya berapa tahun. Masih belum tahu nih terurai berapa tahun. Dan masih banyak lagi. Diaper ya yang postpak itu 450 tahun juga. Nah, fishing line, apa itu fishing line? Itu tali untuk mancing itu 600 tahun dia terurainya, styrofoam 50 tahun dan lain sebagainya. Nah, ini yang ada di laut kita. Sementara terumbu karang kita posisinya beberapa kondisinya begini ya, sudah bleaching, rusak dan mati. Ya, ini salah satu Sulawesi Selatan ini rusak karena apa namanya adanya pembiusan untuk penangkapan ikan. Kemudian kegiatan lagi yang kita lakukan di laut itu ngapain sih? Eksploitasi ya, eksploitasi masif yang ada di laut Indonesia. Kalau stok perikanan kita itu menurut Kemen KP nomor 50 tahun 2017 itu yang nanti akan dibagi menjadi beberapa wilayah ya, WPP, wilayah pengelolaan perikanan, itu sudah banyak sekali yang kondisinya di beberapa komoditas itu sudah over exploited. Jadi kalau sudah kondisinya udah over exploited itu artinya apa? Artinya kita harus sudah mulai mengurangi kebiasaan kita yang ngambil sumber daya itu berlebihan. Ya, jadi udah harus mulai dikurangi. Agar apa sih tujuannya? Agar nanti anak cucu kamu, anak cucu kita itu bisa merasakan makanan
atau sumber daya dan kondisi bumi yang sama seperti apa yang kita rasakan, atau itu minimal ya maksimal harusnya lebih baik lah. Nah, kenapa sih hal-hal yang tadi itu kegiatan sampah, pabrik, ada sumber pencemar, kemudian maupun yang di darat ya, di darat itu juga pasti akan di laut ya, ekosistem di darat pasti akan mempengaruhi apa yang juga terjadi di laut ya. Kita melakukan aktivitasnya kan di darat nih, makan, minum dan lain sebagainya itu kan mayoritas melakukan aktivitasnya di darat. Pabrik juga kita posisinya ada di daratan, tapi akhirnya kemana? Akhirnya juga larinya ke laut kita. Kondisi laut kita juga sudah mulai rusak, sudah mulai nggak baik, sudah mulai lelah, sudah mulai lelah. Makanya kalau misalkan kita mau refleksi ya, kita mau refleksi apa yang sedang terjadi sekarang ini, ya, kita lagi pandemi ini, kita masih bumi kita itu lagi dalam tahap healing, dia juga dalam tahap penyembuhannya dia sendiri, ya nggak sih? Kamu pernah baca nggak yang pada saat posisi tidak ada kegiatan, yang kita masih lockdown dulu, yang kita masih hanya di rumah itu ozon kita sudah mulai membaik, ya, lubang-lubang ozon kita sudah mulai tertutup. Nah itu kan salah satu metode sebenarnya kita juga harus memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kamu bilang ada musibah, ini sebuah musibah atau ini sebuah boleh yang bocor nih, boleh di mute, bantu mute nggak? Ada suara yang keluar. Kalau misalkan lagi ada musibah, entah itu banjir, entah itu longsor, entah itu gunung meletus, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya, kamu juga harus refleksi lagi. Oh, ini cara bumi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, selain bumi disembuhkan oleh dirinya sendiri, maka sebenarnya kita juga perlu bantu, ya, karena kita loh yang rusak. Bumi itu loh sebenarnya kebanyakan manusia. Lihat deh revolusi industri kita ini udah dari mulai 1.0 sampai sekarang di 5.0 ini belum ada saya rasa yang fokusnya adalah ke kolaborasi antara lingkungan dan juga manusianya. Ya kan? Ini kan masih dalam tanda petik hanya fokusnya di manusianya, ya. Nah, alhamdulillahnya ya, dalam tahapan di SDGs kita ini, Sustainable Development Goals, ini apa sih? Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga lah ya, bros di Google-nya masing-masing, SDGs itu apa? Karena negara-negara di dunia ini untuk memperbaiki kondisi bumi. Kita baikin lah, bumi kita ini harus diperbaiki dong. Ayo dong kita bareng-bareng nih 17 tujuan SDGs. Ada penghapusan kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau yang terkait dengan lingkungan juga dia sudah state di situ bahwa di poin 14 itu menjaga ekosistem laut. Kalau ini adalah kaitannya dengan laut kita. Yang di 15 juga menjaga ekosistem darat, karena 14 dan 15 ini saling keterkaitan. Nggak mungkin laut berdiri sendiri, darat berdiri sendiri, karena fenomena antara kedua wilayah ini pasti sangat mempengaruhi. Nah, perubahan iklim juga itu terjadi juga karena kondisi lingkungan juga. Jadi 13, 14, 15 itu sangat terkait. Ya. Nomor 11 itu juga kota dan komunitas yang berkelanjutan, ini juga sangat terkait juga dengan perbaikan bumi, ekosistem dan lingkungan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab juga begitu. Akses air bersih dan sanitasi juga sangat terkait dengan lingkungan kita. Ya, jadi ini SDGs yang sebenarnya juga menjadi kalau saya bilang menjadi tapping point kita, menjadi titik berangkat kita. Apa yang akan kita lakukan di ilmu kelautan itu sangat mendukung dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi kalau tadi dihubungkan dengan apa yang dibilang oleh Kak Akbar, kakak ya, makanya Kakak Akbar atau Mas Akbar, itu sangat betul bahwa karena terkait juga dengan SDGs, maka nanti prospek
kerja di ilmu kelautan itu pasti akan banyak orang nyari. Ya, kenapa kok banyak orang nyari? Nah, nanti akan kita ada jawabannya nanti di pertengahan materi tempatnya. Oke, nah kalau kita kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah, ya, kembali ke bahwa kita ini diberi amanah, ya, kita ini diberi amanah untuk menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Ya, kita diberi amanah untuk itu, maka seharusnya kok sudah diberi amanah harusnya ngapain sih? Harusnya dijaga ya amanah itu ya. Jangan sampai amanah itu kita kita sia-siakan lah. Di laut kita itu banyak sekali sumber daya yang bisa kita manfaatkan. Itu pun juga sudah dinotis nih, sudah diberi petunjuk nih sama Allah bahwa apa yang ada di laut, ya, apa yang ada di laut itu bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentu dua ayat ini harus saling mendukung. Kamu udah dikasih uang nih, misalkan sama ibumu 100.000. Nih tak kasih uang nih 100.000. Kira-kira mau pakai buat apa itu? Kalau misalkan dikasih uang 100.000. Buat ada buat kongko kah? Buat nonton kah? Buat jajan? Ada nggak yang buat ditabung? Atau ada nggak yang dipakai untuk masa depanmu sendiri? Ya, maka kalau kita sudah diberi amanah, kita sudah diberi kepercayaan, itu harus dijaga amanah itu. Ya, karena Allah sudah mempercayakan bumi kita nih mempercayakan kita sebagai khalifah di muka bumi. Padahal sudah ditentang nih sama malaikat. Aduh, manusia itu loh orangnya ngerusak, makhluk yang merusak, membuat kerusakan, dan dia juga suka menumpahkan darah. Kenapa kok manusia yang dipilih untuk menjadi khalifah di bumi? Ya, dan Allah berfirman di sini bahwa sebenarnya aku sih yang lebih tahu, yang lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nah, oke, siapa sih sebenarnya nih? Siapa yang nanti akan bertanggung jawab? Yang akan bertanggung jawab dalam menjaga bumi kira-kira? Kamu nggak? Aku atau kamu sendiri? Atau kira-kira kalian saja? Atau aku juga? Kalau aku sama kamu jadinya apa, Rek? Kalau ditambahkan, aku dan kamu nanti ketemunya adalah kita. Kita yang harus jaga bumi kita. Ya, karena kita yang bertempat tinggal di situ. Kita yang punya akal. Makhluk Allah di bumi memang banyak, tapi yang punya akal dan yang paling sempurna adalah manusia. Mari kita sama-sama menjaga bumi kita. Ya, mari kita sama-sama menjaga bumi kita. Nah, caranya bagaimana? Kemudian, kalau misalkan tadi kita sudah diberi wawasan, diberi gambaran kondisi bumi kita seperti itu, kemudian kita juga punya punya akal, punya kekuasaan, menjadi pimpinan di muka bumi ini, menjadi khalifah di muka bumi ini, maka sekarang caranya bagaimana? Caranya adalah ayo kita belajar di ilmu kelautan. Ya, marine science. Kita harus belajar mengenai apa yang ada di laut, ilmu yang ada di laut, kondisi fenomena yang ada di laut itu seperti apa. Kalau kita mau melakukan sesuatu dengan memiliki pengetahuan, maka nanti yang akan kita lakukan itu bukan hanya untuk manfaatnya bukan hanya untuk meningkatkan
mengenyangkan perut kita dan menambah pundi-pundi cuan, nggak hanya itu, tapi juga kita bisa bertanggung jawab juga. Nanti anak cucu kita masa harus pindah ke planet lain? Nggak mungkin dong ya. Sudah memang mulai ada penelitian dan mau ke planet yang lain lah, planet Namek mungkin ya, tapi kita masih harus optimis bahwa kita bisa memperbaiki bumi kita bisa menjaga bumi kita agar anak cucu kita nanti tetap bisa melakukan, menikmati dan merasakan makanan yang sama dengan apa yang kita rasakan sekarang. Ya, jadi bergabung mempelajari marine science atau berada di program studi ilmu kelautan itu sangat prospeknya itu tidak hanya di dunia aja, tapi kita juga prospeknya ada di akhirat juga. Bukankah umur kita itu nanti akan di dunia itu kan hanya kalau coro kasaran bahasa Jawanya kan mampir ngombe aja kan ya. Hanya cuman sekedar untuk mampir untuk minum, tapi kita tuh lama di akhiratnya. Maka ayo kita belajar di ilmu kelautan. Nah, ya, ilmu kelautan itu apa sih sebenarnya? Ilmu kelautan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang karakter fenomena, proses fisika, kimia, biologi, geologi untuk konservasi dan eksplorasi kelautan. Ya, kata kuncinya ada dua ya, konservasi dan eksplorasi. Ini mereka harus bareng-bareng nih, nggak boleh eksplorasi hanya sendirian. Karena kalau hanya dieksplorasi saja tanpa ada konservasi, nanti itu tadi keberlanjutannya akan tidak ada. Kita nggak bisa memberikan mewariskan ya hal yang sama kepada penerus kita nanti. Jadi fenomena fisika, kimia, biologi, geologi nanti kita keluarnya adalah untuk konservasi dan eksplorasi kelautan. Nah, kalau di Marine Science UINSA, UIN Sunan Ampel, itu visi misinya adalah ini. Jadi kita ada dua ada dua keilmuan yang akan kita capai nanti ya. Unggul kompetitif di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Ya, di sini ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Ya, kenapa? Karena di UINSA itu posisinya dia di depan masyarakat itu sangat sangat baik ya, partnership-nya bersama dengan masyarakat itu sangat baik. Jadi tidak hanya kita mencari ilmu untuk diri kita sendiri, tapi nanti kita juga akan diajarkan untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan untuk kemaslahatan umat. Jadi nanti kamu lulus itu kamu tidak hanya bekerja di di bawah orang lain, tapi bisa jadi kamu bersama dengan orang itu untuk membuat sebuah entah itu ekowisata, entah itu budidaya bersama-sama ya. Jadi nanti akhirnya kamu bukan menjadi pekerjanya, tapi adalah kamu akan menciptakan lapangan kerja, istilahnya begitu. Nah, misinya ini ya, misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kelautan yang berdaya saing dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu dengan ilmu dan nilai keislaman. Kemudian karena kita di kampus itu di universitas itu adalah tridharma, maka selain pendidikan dan pengajaran ada yang namanya riset dan juga di pengabdian di poin ketiga. Nah, ini kalau tadi prospek kerjanya ngapain aja? Ini gambaran lulusan yang sudah dari ilmu kelautan UIN Sunan Ampel ya, beberapa gambaran lulusan di UIN Sunan Ampel. Ada yang belum lulus malahan, ini di gambar ke tengah yang di atas itu ada Mas Ihsan, itu belum lulus. Kayaknya lagi sama Mas Akbar ini di
di Banyuwangi kayaknya. Ya, kalau yang sebelah kiri ini, kalau saya annotate ini ya, yang saya centang, ya, ini ada Mas Dimas. Mas Dimas itu lagi di Banyuwangi juga ini, sama Mas Akbar yang dia bersama masyarakat mengembangkan potensi wilayah yang ada di situ. Ya. Kemudian di gambar kedua, ini adalah posisinya sedang survei tanah. Ya, ini ada Mas Wildan dan juga ada Mas Ihsan. Mas Ihsan ini yang belum lulus tadi. Ya, di gambar ketiga ini barusan lulus, ya baru lulus, jadi baru wisuda. Dia menjadi survei ke masyarakat. Ini ada Mbak Lida ya, Mbak Lida dia survei ke masyarakat. Yang di gambar keempat ya, di gambar keempat ini yang saya centang, ini ada Mas Supri, dia sekarang posisinya jadi ASN di PNS di mana ya? Di DKP Jawa Tengah. Ya, dia posisinya jadi PNS di DKP Jawa Tengah. Sekarang di bagian hukum kalau tidak salah. Nah, yang kelima ini adalah pekerjaan survei hidro, ya, dia akan ngambil sampel profiling air ini kalau tidak salah, ya, profiling lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, gambarannya seperti ini. Bu, kira-kira ada nggak yang jadi selain itu, selain yang sudah disebutkan? Ada banyak sekali yang sudah bekerja, baik itu di bidang kelautan maupun ada yang jadi guru. Mungkin di sini ada nggak ya anak muridnya? Ada anak SMA nggak sih di sini? Ada harusnya ya. Ada yang jadi guru di SMK Pelayaran. Ya, ada yang jadi guru di SMK Pelayaran, kemudian ada yang jadi HRD juga, ada yang jadi manajer juga, dan lain sebagainya. Nah, ya, kalau profilnya kalau tadi itu adalah orangnya ya, kalau profilnya peran di masyarakat, mereka jadi apa sih? Mereka itu sebenarnya nanti jadi konservator wilayah pesisir dan laut, jadi konsultan hidro OC, kemudian jadi pengembang masyarakat pesisir, dan juga nanti ada yang jadi entrepreneur. Ya, konservator wilayah pesisir dan laut itu apa? Ya, konservator wilayah pesisir dan laut itu mereka yang memiliki peran dalam melindungi, melestarikan, serta memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut. Ya, jadi nanti survei ekosistem, kemudian apa yang dilakukan oleh Mas Dimas, apa yang dilakukan oleh si Jasmine ya, Jasmine kemarin ada survei ekosistem di Bawean, itu adalah mereka melakukan perannya menjadi konservator wilayah pesisir dan laut. Kemudian ada konsultan survei hidrooceanografi, surveyor. Yang surveyor tadi yang tentu dia nanti memiliki kemampuan untuk merencanakan, merancang, mengolah data yang berkaitan dengan proyek oseanografi. Ngambil data pasang surut, ngambil data gelombang, kemudian batimetri. Batimetri itu adalah muka ya, muka dasar air laut. Ya. Nah, kemudian ada pengembang masyarakat pesisir, ini menjadi mitra masyarakat yang memiliki peran atau kegiatan usaha pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir. Ya, ada ini bukan konservator wilayah pesisir dan laut ya, ini maksudnya adalah entrepreneur. Entrepreneur memiliki kemampuan memanfaatkan peluang usaha dalam mengembangkan industri sektor kelautan, perikanan melalui cara berpikir kreatif dan inovatif. Jadi kalau entrepreneur itu dia sebenarnya adalah gabungan dari ketiga profil ini, nanti dia akan bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya.
Kalau mau diuraikan menjadi profesi, profesi apa saja yang kira-kira nanti bisa kalian lakukan atau bisa kalian dapatkan saat kalian belajar di ilmu kelautan? UIN Sunan Ampel, ya, ini ada beberapa ya, masih banyak sebenarnya. Kalau ini yang disebutkan di sini adalah terkait yang linear dengan keilmuan. Tapi apakah yang di luar keilmuan itu tidak bisa dicapai? Tentu sangat bisa. Yang di luar keilmuan akan sangat bisa dicapai juga karena kita di kampus itu tidak hanya belajar mengenai ilmu secara keilmuan saja, tapi juga kita belajar mengenai soft skill atau keahlian yang tidak terkait dengan akademis. Ya, kalau ini yang disebutkan di sini profesi yang berkaitan dengan akademis ilmu kelautan, nanti bisa menjadi penyuluh perikanan, ada mitra masyarakat yang membudidayakan komoditas di wilayah pesisir, ada masuk di birokrasi ya, jadi masuk ke KKP, kemudian ada misalkan kamu masuk ke NGO atau di non-government organization ya. Jadi LSM lingkungan ya, itu bisa sekali masuk ke situ. Kontraktor lingkungan pesisir atau konsultan lingkungan pesisir dan laut juga bisa masuk. Misalkan kalau ada sebuah proyek yang membangun pelabuhan atau membangun jetty atau buat offshore rig pengoboran, yaitu kalian juga bisa terkait dengan itu juga. Kalian yang menyediakan datanya di situ, data hidrooceanografinya yang kalian sediakan. Bagaimana kondisi pasang surutnya, bagaimana kondisi arusnya, kemudian salinitasnya bagaimana. Ya, kalau pembudidaya tentu kalian juga nanti akan sangat punya peluang di situ. Menjadi pelaku usaha perikanan tangkap, ya. Kalau misalkan rumahnya di dekat TPI, kemudian namanya bisa mendapatkan modal yang baik, kalian bisa punya kapal, ya kalian bisa menjadi seorang pengusaha perikanan, ya. Atau mungkin nanti tidak hanya di ngambil ikan saja, tapi juga kalian punya keahlian untuk mengolah nanti ya sumber daya yang ada di pesisir dan laut. Buat sempol. Sempolnya dari mana? Sempolnya adalah dari teripang. Bisa begitu. Kalau yang rumahnya dekat Kenjeran kan banyak teripang ya. Sementara teripang yang ada di Kenjeran itu dipakai untuk kerupuk. Mungkin bisa dibuat jadi bakso atau bisa dibuat menjadi sambal udang rebon dan lain sebagainya ya. Karena nanti ada mata kuliah yang namanya HLK. Mata kuliah hasil laut komersil. Hasil laut itu nanti kamu di situ belajar masak-masak. Belajar memasak, kenapa? Karena mengolah apa yang sudah ada di komoditas yang ada di pesisir dan laut. Ya. Nah, kalau tadi itu adalah pengetahuan ya, profesinya yang akan yang akan kalian dapatkan nanti setelah lulus. Nah, kita masuk ke sistem perkuliahan. Kalau di ilmu kelautan UINSA, sistem perkuliahannya bagaimana? Tatap muka. Praktikum di laboratorium ada pasti. Praktikum di lapang sering. Ya, magang yang kalian kerja di instansi atau di lembaga di luar. Service learning itu adalah belajar, tapi juga kalian membantu masyarakat. Ada MBKM, itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena sekarang kita ini Mas Menteri itu sedang punya kebijakan untuk
perkuliahan atau sistem perkuliahan ini ada MBKM. Jadi kalian punya kesempatan untuk belajar di instansi atau lembaga, bukan hanya duduk di kelas aja. Ya, ini gambaran ya, gambaran sistem perkuliahan kita. Nanti kurang lebih kelas kita akan seperti yang terlihat di ujung atas, ya. Seperti itu nanti kurang lebih lah ya, kelasnya akan begitu. Karena kita akan di belakang nanti ya akan ada spoiler kira-kira sarana prasarana yang ada di ilmu kelautan UINSA itu bagaimana. Ke laboratorium komputer pasti, karena nanti kalian akan belajar memodelkan, kalian akan belajar membuat peta. Ya, kalau ke lapang ini yang ada di bawah ya, itu ada survei pasang surut, pencatatan elevasi air laut, kemudian juga menyelam. Nah, ke MBKM ya, MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini yang kebijakan dari Menteri apa ya sekarang namanya itu ya, Menteri bukan Riset dan Teknologi lagi, Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, masuk ke situ. Itu ada 8 skema. Ada 8 skema untuk kita melakukan MBKM. Ilmu Kelautan UINSA juga sudah mengadaptasi ini. Jadi kalian sudah boleh MBKM atau melakukan MBKM mulai dari sekarang. Di Mbak Moderator, Mbak Mima ini juga sudah MBKM nih, dia sudah melakukan pertukaran pelajar, saya lupa dengan, di UGM ya Mima ya, di UGM. Kemudian juga ada Mas Azril juga di UGM. Beberapa teman-teman yang lain yang angkatan 2018 itu ada pertukaran pelajar juga di UIN yang lain, saya lupa di UIN mana ya, UIN Wali Songo apa UIN mana begitu. Nah, ada pertukaran pelajar. Kemudian ada magang atau praktek kerja. Jadi nanti misalkan di 1 semester itu kalian tidak mengikuti perkuliahan secara reguler di kelas, tapi kalian kerja di luar dalam jangka waktu 1 semester, itu sangat diperbolehkan. Ya, jadi mulai diangan-angan lah dari sekarang kira-kira perkuliahanmu nanti, settingan kuliahmu nanti bagaimana. Ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, ya ada begitu. Kemudian penelitian atau riset, nanti mungkin kalian masuk ke LIPI, ya ikut di LIPI sangat boleh banget. Proyek kemanusiaan boleh juga dilakukan untuk MBKM. Kegiatan wirausaha boleh, misalkan kalian mau mengembangkan budidaya misalkan orang tua kalian adalah pembudidaya, kemudian kalian mau melanjutkan itu sangat boleh. Studi atau proyek independen ini mungkin berkaitan juga dengan penelitian atau riset ya. Kemudian ada membangun desa atau KKN yang tematik ya. Jadi kalian KKN di sebuah desa kemudian membangun desa bersama dengan masyarakat, itu semua bisa dilakukan di saat kalian kuliah di UIN Sunan Ampel, di Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel. Kalau settingan perkuliahan itu kan ada 8 semester ya, ada 8 semester. Di semester 1-2 itu sudah boleh MBKM atau belum, Bu? Boleh kalian misalkan kalau di semester 1 dan 2 MBKM-nya karena ini mata kuliah dasar ya, karena ini mata kuliah dasar, jadi apa yang kalau di semester 1 kan paketan ya, paketan langsung dari kampus, jadi masih belum bisa untuk memilih mata kuliah. Yang di semester 2 itu bisa jadi kalian ada yang nilainya bagus, kemudian ngambil SKS-nya lebih ya, karena kalau settingannya setiap semester itu
semester 1 itu 20 SKS. Nanti mungkin di semester 2 settingannya adalah 21 SKS. Nah, misal kalian nilainya bagus nih, mau ngambil lebih, bisa ngambil mata kuliah yang ada di semester 4. Mungkin ya, ada yang ngambil mata kuliah di semester 4. Jadi bisa jadi kalau misalkan untuk pertukaran pelajar atau mengikuti perkuliahan di prodi yang lain, di fakultas yang lain atau di kampus yang lain, di seluruh semester masih memungkinkan kecuali di semester 1. Ya, asal bisa dikonversi. Yang penting bisa dikonversi menjadi SKS-nya. Ya. Yang penting bisa dikonversi menjadi SKS-nya. Nah, di semester 6 dan 7 ini yang kita tempatkan, misalkan kalian 1 semester gitu, mau magang di WWF misalkan. Nah, itu nanti di semester 6 kalian full keluar magang, ya, tidak ada perkuliahan di kampus. Kita sediakan banyak mata kuliah untuk mengkonversi itu. Ya, jadi boleh misalkan di semester 6 atau di semester 7 kalian, Bu, saya mau magang deh, Bu, biar saya ada gambaran kerja itu seperti apa, ya ngambil di semester 6 atau di semester 7. Semester 8 itu kembali ke kampus lagi untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, skema-skema MBKM ini nanti akan kita memberikan kesempatan sih kepada kalian, untuk mungkin ada yang dulu yang punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri melalui skema MBKM, itu sangat mungkin juga kalian mengikuti perkuliahan di sana, kemudian nanti kita konversi di mata kuliah yang ada di ilmu kelautan UINSA. Ya. Ini diperbolehkan sekali. Nanti aja dulu ya. Iya, wes bukaan. Oke. Apa saja sih pengetahuan yang kalian dapatkan nanti kalau misalkan di belajar di ilmu kelautan UIN Sunan Ampel, ya. Tentu belajar ini kalau untuk dasarnya ya, ini yang pertama ini adalah dasarnya kalian belajar mengenai biologi laut, oceanografi kimia, oceanografi geologi, dan oceanografi fisika. Ya, kemudian menerapkan prinsip keselamatan diri di laut. Ini paling tidak kalau kalian itu di air, kalian udah nggak takut gitu loh. Atau misalkan kalau kalian lagi di air, terus kemudian tiba-tiba ada kapal yang bocor, kemudian atau terbalik akhirnya, kalian udah nggak gopoh lagi karena tinggal ngambil life jacket aja udah aman kok, life jacket ini udah nggak panik lagi istilahnya gitu. Ya, kemudian kita juga belajar pemetaan. Pemetaan itu apa sih? Pemetaan itu kalau misalkan kalian lihat di BMKG ya, di BMKG itu suhu ya, misalkan ada suhu, kemudian dia dipetakan kalau misalkan warnanya merah itu suhunya sangat tinggi, warnanya kuning itu suhunya lebih di bawahnya, warnanya hijau lebih dingin dan sebagainya. Nanti belajar buat peta. Ya. Kemudian belajar prinsip pengelolaan kawasan pesisir terpadu dan mengupayakan upaya rehabilitasi. Ini yang kita bicarakan di depan tadi, bahwa bumi kita yang sudah mulai rusak ini dalam tanda petik ya, itu perlu untuk diperbaiki. Ya. Teknik pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang saya bicarakan tadi adalah mengolah sumber daya, mengolah komoditas, entah itu mengolah nanti teripang kamu jadikan jadi jadi apa dan lain sebagainya. Memahami karakter sosek budek masyarakat pesisir, karena keluaran kita nanti adalah menjadi pengembang masyarakat pesisir dan sebagainya. Metode survei tentu karena kalian nanti akan diajarkan bagaimana caranya survei
pasang surut, batimetri, survei arus, dan lain sebagainya. Untuk pengetahuan ya, kalau keterampilannya bagaimana Bu? Keterampilannya ya nanti mengolah data, mampu menganalisis, dan endingnya adalah mengaplikasikan, mendesain, mengevaluasi program yang ada di wilayah pesisir dan laut. Ya. Suasana akademis yang ada di Ilmu Kelautan UINSA nanti ada beberapa sih, ini hanya beberapa yang saya sebutkan, nanti bisa lebih jauh lagi kalian bisa kulik itu di websitenya Ilmu Kelautan, bisa di YouTube-nya Ilmu Kelautan, di Hima Ikla juga banyak ya, dia ngasih informasi mengenai apa yang sudah kita lakukan di secara suasana akademis, apa yang kita lakukan di Ilmu Kelautan. Nah ini ya, ini gambarannya. Nanti kita akan berpindah dari kampus 1 yang ada di Ahmad Yani, kita nanti akan pindah ke kampus 2 di Gunung Anyar. Ini progresnya ya, ini progresnya seperti ini. Progresnya sudah Twin Tower-nya yang di depan itu, yang 9 lantai itu sudah ya berapa persen ya kalau begini nih? 70% mungkin ya. 70% sudah mau jadi. Harapannya sih Desember nanti udah jadi semua. Jadi mungkin di tahun 2022 kampus kita udah pindah ke Gunung Anyar di kampus 2. Ya. Gedung ilmu laut, gedung perkuliahan di sini ya, di sisi sini ya, ilmu kelautan itu gedung perkuliahan di Tower 1 ini kita akan nanti kuliahnya ada di sini, kelasnya seperti yang sudah saya tunjukkan di depan tadi, kurang lebih begitu kelasnya. Nah, di mana sih kalian akan mendapatkan kesempatan itu tadi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan ilmu yang banyak keterkaitannya antara bahwa dunia ini adalah dalam rangka kita untuk bisa mencapai kebahagiaan akhirat, bahwa dengan apa namanya sarana prasarana yang memadai, sarana prasarana yang bagus, fasilitas yang oke, kita akan bisa mendapatkan kapabilitas atau kemampuan yang sangat baik, ya. Maka nanti dapatnya itu adalah di Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel, karena kalau tidak bareng dengan UIN Sunan Ampel, ilmu kelautan saja di tempat yang lain itu mungkin akan ada perbedaan, ya, akan ada perbedaan. Jadi di ilmu kelautan UINSA lah tempatnya mendapatkan itu tadi. Oke. Ini mungkin terakhir ya, ini mungkin PPT terakhir, tapi nanti misalkan kalau ada diskusi dan iya, nanti ya. Iya. Nanti mungkin ada diskusi yang lain ya sama Mbak Mima nanti yang akan memandu. Ya kira-kira kapan sih kita harus mengambil peranan ya. Jadi endingnya itu tidak hanya urusan dunia saja, tapi tujuan kita adalah di akhirat ya. Di mana sih endingnya? Tujuan kita itu apakah hanya di dunia saja ataupun juga nanti sampai ke ridhonya Gusti Allah ini, di ridho Allah ini. Nah, ambillah bagianmu sekarang di sini ya. Bergabung bersama saya. Nanti kamu akan ketemu dengan dosen-dosen yang muda, energi dan semangat ya. Karena kalau di UIN Sunan Ampel itu dosennya itu range-nya antara 30-an sampai ke 40 lah maksimum. Belum ada yang 40 tahun ya. Ada Ustadz Halim itu sudah senior. Ya, ada
tapi kami masih berjiwa muda istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ngobrolin soal masa sekarang nih, ya masih oke lah. Ya, saya rasa itu Mbak Mima yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi ya dan tanya jawab dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan ya ke moderator. Baik, terima kasih Bu Rizky atas penyampaiannya. Sungguh luar biasa ya teman-teman penyampaian dari Bu Rizky. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Rizky? Mungkin kalian kepo-kepo tentang ilmu kelautan yang ada di WINSA. Untuk teman-teman SMA mungkin yang akan melanjutkan studinya ke universitas, mungkin di ilmu kelautan ini merupakan salah satu pilihan ya. Yang dari SMA ada siapa ya kira-kira ya di sini ya? Teman-teman yang dari SMA ada siapa ya? Boleh raise hand dong? Teman-teman yang dari SMA bisa menunjukkan dirinya. Boleh raise hand ya. Boleh raise hand atau open video. Boleh. Atau mau open mic, silahkan sekali ya. Atau mau diskusi juga enggak apa-apa. Halo, bagaimana untuk teman-teman dari SMA? Apakah suara kita terdengar ya? Silahkan raise hand untuk teman-teman dari SMA. Oke, sepertinya kita bisa lanjut ya ke sesi selanjutnya. Yakni sesi pertanyaan. Oh, di sini ada Anggi. Anggi, ini Bu, ada satu teman dari SMA namanya Anggi. Mbak ya kayaknya ya. Halo Mbak Anggi. Selamat datang selamat pagi, selamat datang. Kalau boleh tahu dari SMA mana Mbak Anggi? Silahkan Mbak Anggi dijawab dari SMA mana. Jika terhalang untuk mengaktifkan mikrofon, bisa melewati kolom chat ya. Wah, ini Bu, dari SMAN 4 Bekasi. Jauh sekali. Ada yang dari Bekasi siapa ya? Saya lupa deh. Mas Arya, Bu. Iya betul, Arya, betul. Arya dari Bekasi. Arya Nuril ya, Arya Nuril dari Bekasi. 2018. Mungkin Anggi berminat ke ilmu kelautan, nggak ada temennya di sini ya. Jadi bisa sharing-sharing. Ya sudah ada kakak kelas dari Bekasi juga di apa namanya ilmu kelautan WINSA, Mbak Anggi. Nah, mungkin teman-teman ini belum mengetahui secara keseluruhan ya Bu tentang ilmu kelautan. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman dari SMA tentang ilmu kelautan tentunya. Ini Bu, mata kuliah apa Bu yang menurut Ibu yang sangat menarik sehingga bagi mahasiswa itu sangat suka untuk mempelajari mata kuliah tersebut? Apakah Ibu Rizky punya kriteria tersendiri untuk mata kuliah tersebut? Iya. Kalau di SMA kita ngomonginnya adalah ini ya, pelajaran ya. Pelajaran ada biologi, ada fisika,
ada kimia, kemudian juga ada geologi, ya, geografi, Ding. Geografi mungkin ya kalau di SMA bilangnya ya. Nah, itu sebenarnya semua juga nanti akan didapatkan juga loh di ilmu kelautan. Di UIN Sunan Ampel, ilmu kelautan UIN Sunan Ampel itu nanti juga kita akan belajar mengenai fisika, biologi, geologi, dan juga kimia. Nah, jadi kalian nih misalkan ada yang suka banget nih sama kimia, kemudian apa namanya, ilmu kelautan itu kayaknya enggak banget deh, sama kimia enggak sinkron sama sekali deh. Jangan salah, di ilmu kelautan itu juga sangat memanfaatkan ya, sangat butuh yang namanya ilmu kimia, karena fenomena yang ada di laut itu nanti akan terkait juga dengan fenomena kimia. Ya, ada oceanografi kimia nanti. Kemudian itu misalkan yang suka banget nih sama yang kimia. Kalau yang suka biologi bagaimana? Kalau yang suka biologi banyak sekali juga yang terkait dengan apa yang kalian favoritkan. Di ilmu kelautan nanti kalian akan ketemu biologi laut, kalian ketemu yang namanya planktonologi, itu belajar mengenai plankton. Plankton yang temannya SpongeBob itu. Jadi nanti kalian akan belajar SpongeBob SquarePants di ilmu kelautan, ya. Ada apa namanya, ichtiologi, belajar mengenai ikan juga. Kalau yang suka fisika gimana? Kalau yang suka fisika sangat juga terkait juga, nanti kita akan belajar mengenai oceanografi fisika, fenomena fisika yang ada di laut. Ya, kalau kalian suka banget perhitungan ya, saya tuh senang banget sama matematika. Itu juga sangat terkait juga loh. Jangan apa namanya? Jangan dipikir kalau ilmu kelautan itu enggak ada matematikanya. Ilmu kelautan itu ada matematikanya. Tanya deh Mbak Mima ini kalau lagi di kuliah TEK, ya, teori bangun apung nih, yang bangunan apung yang lagi Bu Asri masuk itu kan juga sangat terkait juga mengenai dengan matematika. Ya, pemodelan, misalkan kalian suka banget sama komputer, ngoding dan lain sebagainya, itu juga sangat terkait juga ya, karena nanti kita akan juga ada yang namanya pemodelan oceanografi. Ya, kalau kalian favoritnya apa, masing-masing dari kalian kan pasti ada favorit mata kuliah atau pelajaran favorit masing-masing. Nah, kalau belajar di ilmu kelautan nanti juga akan bisa dilanjutkan. Jadi tidak hanya dapat apa namanya, biologi, kimia misalkan nggak ada Bu kaitannya sama ilmu kelautan, saya nggak pengen dapat kimia gitu ya. Jadi tidak begitu, di ilmu kelautan pun juga kalian akan belajar mengenai kimia. Kalau mata kuliah apa yang sangat apa namanya, mata kuliah apa yang sangat favorit, saya rasa saya tuh sangat suka banget sama mata kuliah konservasi dan mata kuliah project survei. Dua mata kuliah itu ya, konservasi sumber daya pesisir dan laut, dan mata kuliah project survei kelautan. Kenapa kok jadi favorit? Karena kita nanti akan banyak jalan-jalan. Tempatnya jalan-jalan di dua kuliah itu ya. Kalau konservasi apa namanya? Nanti kita akan punya kesempatan untuk ngambil belajar ya, karena di situ nanti kalian akan belajar untuk selain ngambil data, nanti kalian juga akan menilai wilayah tersebut apa namanya di konservasi cocok tidak di wilayah menjadi wilayah konservasi. Kalau di project juga kalian akan banyak survei, kemudian akan dilihat juga di situ, dianalisa. Jadi banyak jalan-jalannya sih kalau di ilmu kelautan itu ya kuliahnya. Survei hidro juga jalan-jalan, konservasi jalan-jalan, kemudian project juga jalan-jalan, apalagi ya Mima yang jalan-jalan? Bukan, koralogi juga jalan-jalan ya. Jadi saya rasa banyak mainnya. Ilmu kelautan itu banyak mainnya. Saya rasa itu deh. Menjawab enggak? Baik, Bu, sangat membantu untuk teman-teman ya. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Rizky.
kita di ilmu kelautan banyak jalan-jalannya ya Bu ya. Ini ada satu pertanyaan dari Saudara Fajar Sidik. Izin bertanya Bu, untuk di masa sekarang, keahlian apa sih yang banyak dicari dari lulusan ilmu kelautan? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk Saudara Fajar atas pertanyaannya ya. Oke. Silahkan untuk Ibu Rizky. Langsung dijawab aja ya. Saat ini karena kita sekarang ini lagi, ya tadi di depan ya saya cerita mengenai SDGs itu ya, bahwa apa namanya sekarang ini kita lagi banyak kembali untuk mengembalikan ekosistem kita ya. Jadi keahlian yang dicari itu adalah tentu kalau kalian sangat bisa melakukan survei ekosistem dan survei apa namanya? Survei ekosistem dulu deh. Saya mau jelasin dulu itu ya. Survei ekosistem itu apa sih? Survei ekosistem itu adalah kalian ngambil data tentang ekosistem yang ada di laut. Ada apa saja di laut itu? Kalau ekosistem tentu nanti ada karang, kemudian ada ikan karangnya juga. Ya, kalau untuk bisa survei ekosistem maka artinya kan kamu harus bisa menyelam karena itu di laut ya, di dasar laut. Paling tidak salah satu keahlian itu nanti yang akan banyak dicari orang. Ya, akan banyak dilirik lah dalam tanda petik karena tidak semua orang punya keberanian loh. Menyelam itu tidak semua orang punya keberanian. Saya bisa menyelam, tapi saya berani menyelam. Hanya kalau saya itu ngelihat apa ya itu namanya fobia mungkin ya istilahnya ya, barang hal-hal yang bentuknya bulat-bulat kemudian berdempetan itu loh, apa sih fobia apa namanya ya itu. Nah, karena saya punya fobia itu jadi saya tidak menikmati ya, tidak menikmati yang namanya melihat terumbu karang yang bulat-bulat posisinya gitu kan agak apa namanya ya, geli lah ya istilahnya gitu. Nah, saya rasa kalau salah satu keahlian itu nanti yang akan banyak dicari orang. Keahlian yang lain yang lagi banyak dicari dari lulusan ilmu kelautan apa sih? Keahlian dalam melakukan mengerjakan apa namanya komputer ya, memodelkan maupun membuat peta. Itu yang lagi banyak dicari sih, melakukan apa namanya pemetaan dan juga pemodelan itu lagi banyak banget dicari orang. Dan karena pemetaan itu nanti kalau di ilmu kelautan ya, kalau di ilmu kelautan kita di UINSA nanti akan ada pelatihan juga ya, akan ada pelatihan pemetaan juga. Nah, pemetaan itu apa, Bu? Atau pemodelan itu apa, Bu? Pemetaan itu adalah membuat peta yang tidak hanya ada informasi di situ wilayah geografisnya aja, yang tidak hanya di situ ada pembagian wilayah misalkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, begitu tidak. Tapi di peta tersebut juga nanti akan melihat suhu akan terlihat misalkan. Suhunya kira-kira suhu permukaan lautnya di wilayah perairan Jawa Timur berapa sih? Ya, nanti akan dituangkan melalui warna. Biasanya akan ada perbedaan warna. Ya, memodelkan juga begitu ya. Jadi pemetaan dan pemodelan ini terkait dengan keahlian komputer itu lagi banyak dicari sih saat-saat ini dari lulusan ilmu kelautan. Terutama kalau misalkan kembali lagi kalau kita balik bahwa tanggung jawab kita ini sekarang lagi mengembalikan kondisi kondisi bumi ini agar lebih baik lagi ya terkait dengan kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Jadi sangat banyak yang nyari nih. Saya rasa itu deh Mbak Mima. Mungkin Mas Fajar ada apa namanya? Ada respon balik. Bagaimana dari Saudara Fajar?
Apakah ada yang mau ditanggapi dari pertanyaan-pertanyaannya? Dari jawaban-jawaban Ibu Rizky tadi? Cukup sih Bu, untuk dari kalian untuk menyelam dan pemetaan kan juga kita pelajarin di kampus saya nih. Mas Fajar Jadi dari mana dong? dari Universitas Udayana, Bu. Oke. Aduh, aku pengen main ke sana banget. Ya. Tadi juga dijelasin ilmu kelautan tuh jalan-jalan. Kurang lebih sih gitu sih. Betul ya? Betul. Tapi nggak sekedar jalan-jalan aja sih. Tapi kita juga kan ngerjain tugas itu. Misalkan saya kemarin untuk mata kuliah koralogi, kita dipencar di beberapa tempat di Bali untuk melakukan penelitian tentang koral dan masyarakat sekitarnya tentang awareness di koralnya. Oke. Ya, sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya Mas Fajar sudah bergabung. Yeah. Nanti ayo main-main ke Surabaya. Atau ya, saya orang Surabaya sih, Bu. Oh, orang Surabaya. Oke deh. Udah pernah ke UIN, udah dulu sama siapa ya? Anak UIN, Taufik, ya. Nanti kalau misalkan main lagi, kalau nggak ketemu di kampus yang di Ayani, berarti kita udah pindah yang di Gunung Anyar ya, Mas Fajar ya? Ya, dekat rumah juga sih. Loh, orang Gunung Anyar saya. Oh gitu, ya. Ya, nanti mainnya malah lebih dekat lagi, Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Fajar. Iya, kalau sama artinya ya, yang dipelajarin pun juga kurang lebih. Kalau di ilmu kelautan Udayana dan ilmu kelautan UINSA kurang lebih ya memang nanti akan belajar pemetaan juga, pemodelan juga. Saya rasa itu sih yang akan banyak orang nyari sih nanti, Mas Fajar. Iya, ya Bu. Oke. Terima kasih. Wah, sangat menarik bukan sih dari gabung ke ilmu kelautan, entah itu yang di UINSA, entah itu yang di Udayana, gitu kan. Seneng banget deh dapat teman baru ya pasti di ilmu kelautan. Dan di ilmu kelautan pun ada organisasinya yang menaungi mahasiswa-mahasiswa ilmu kelautan se-Jawa Bali. Nah, di situ kita bisa sharing session nih, sharing tentang mata kuliah, tentang keseharian, atau bahkan sharing tugas nih, itu yang paling dicari. Lalu ada pertanyaan lagi dari Saudara Kurniawan dari SMA 70 Jakarta. Wah, Jakarta. Kebanyakan Jabodetabek ini. Mohon izin bertanya, apakah dari ilmu kelautan harus bisa berenang? Dikarenakan dari penelitian pasti berada di lautan. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang cukup umum ya, Bu ya. Cukup sering ditanyakan oleh maba-maba atau bahkan teman-teman SMA. Bisa dijawab oleh Bu Rizky? Iya, saya tuh dulu juga nggak bisa renang loh. Sama sekali nggak bisa. Dari nol saya. Saya belajar berenang sampai akhirnya bisa diving itu jadi tidak perlu khawatir sih kalau misalkan konteksnya adalah dari belum bisa renang kemudian misalkan tertarik banget nih di ilmu kelautan ya. Aduh kayaknya ini deh aku pengen banget nih ngambil bagian dari menyelamatkan dunia kita, menyelamatkan bumi kita ya. Jadi endingnya tidak hanya untuk dunia saja tapi juga nanti biar bermanfaat lah ya gitu ya. Tapi aku nggak bisa renang, aku harus gimana dong gitu kan. Nah, kamu juga nggak perlu khawatir sih sebenarnya kalau
kalau belum bisa renang kemudian mau masuk ke ilmu kelautan itu nanti akan sangat dibantu untuk bisa. Ya, akan sangat dibantu untuk bisa. Yang awalnya takut air, yang awalnya nggak bisa berenang karena memang dia takut air, itu nanti akan dibantu untuk menghilangkan rasa takutnya, istilahnya gitu, menghilangkan rasa takutnya. Tapi misalkan kalau ada saya seperti yang saya cerita tadi ya, saya tuh udah bisa nih renang bisa, kemudian menyelam juga bisa, tapi saya tidak enjoy, tapi saya tidak dalam tanda petik tidak punya passion untuk survei ekosistem. Saya harus penelitian di mana, Bu? Boleh kamu tidak penelitian yang tidak melakukan kegiatan menyelam gitu juga ada. Kenapa? Karena kita bisa ambil bagian di di pemodelan maupun di pemetaan. Ya, paling tidak kalau kalian sudah bisa berenang, kalian familiar dengan kondisi laut, ya, kalian sudah misalkan kalau ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalkan pada saat kita survei hidro, pada saat kita di atas kapal, misalkan lagi profiling profiling di situ ya, ngambil data batimetri misalkan, kita udah nggak gopoh itu apa ya bahasa Indonesianya ya, kita sudah tidak khawatir lagi ya, kita sudah nggak khawatir lagi dengan apa yang harus kita lakukan karena kita sudah tahu nih, oh saya harus kalau misalkan kapalnya bocor, saya sudah harus sedia life jacket. Kalau sudah ada life jacket, gimana saya cara makainya? Ya, kalau misalkan tidak ada life jacket, saya harus bagaimana? Oh, saya harus water trapping. Tapi water trapping kan juga ada waktunya nih ya. Kita nggak akan selamanya bisa water trapping di situ berlama-lama. Ya, jadi kalau kewajiban bisanya itu saya rasa kalau renang itu kan juga keahlian yang disunahkan juga ya. Saya rasa tidak ada ruginya lah kalau kita harus belajar berenang. Tapi kalau misalkan tidak passionnya adalah tidak di situ, tidak masalah ya. Paling tidak kalian sudah melakukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Paling tidak kalian sudah bisa memiliki keahlian itu jika nanti misalkan saat ngambil data di laut itu ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kamu mau ngambil bagiannya adalah bukan di survei yang di lapang yang ngambil data, tapi kamu punya keahlian di modeling atau kamu punya keahlian di pemetaan yang ngambil bagian di situ juga oke. Jadi tidak menutup kemungkinan sih. Tapi kalau sekedar bisa ya saya rasa tidak ada ruginya kalau bisa. Tapi kalau misalkan sudah bisa, tapi kemudian passionnya nggak di situ, kalian ngambil penelitian atau pekerjaan di bidang yang lain itu sangat mungkin. Gitu ya saya rasa ya. Kalau dari belum bisa menjadi bisa di ilmu kelautan, kalian akan sangat dibantu untuk menjadi bisa. Karena kalau di ilmu kelautan UINSA nanti akan ada MSC ya, yang akan bantu kalian untuk bisa berenang. Ya, sampai bisa menyelam mungkin, sampai sertifikasi. Itu saya rasa. Mbak Mima. Wah, cukup jelas juga ya. Untuk tadi Mas Kurniawan, apakah cukup jelas jawaban dari Bu Rizky? Dari SMA 70 ya. SMA berapa? 70 Jakarta. Jakarta. Ya, yang dari Jakarta juga sudah ada Mbak Nadil deh ya. Nadil itu dari Jakarta ya. Nadil, kalau misalkan kalau sudah dari Jakarta, misalkan kalian aksesnya ke Surabaya, mau ke kampus cukup dekat juga dari Juanda sih. Kok dari Juanda ya, kok dari Juanda mau ke kampus, tinggal naik tol itu turun, keluar tol itu udah nyampe kampus. Jadi kamu nanti kalau misalkan kuliah di ilmu kelautan UINSA, pulang naik dari bandara nggak usah jauh-jauh sih kalau mau ke kampus ya.
Karena turun tol aja udah langsung masuk kampus. Terima kasih Mas Kurniawan. Ada pertanyaan lagi Bu ini dari Hafiz Ahmad, SMA Kal 1 Surabaya. Oh, pelayaran ya. Mohon izin Kak, saya mau bertanya, kalau mau masuk ilmu kelautan, apa saja sih yang harus disiapkan? Terima kasih. Baik, silahkan untuk Bu Rizky langsung menjawab pertanyaan. Iya Mas Hafiz, apa yang disiapin ya? Nggak ada sih. Siap-siap. Siapin ini aja, saya rasa ya, siapin niat aja sih. Niat aja kalau saya rasa ya, yang perlu disiapin sebenarnya nggak hanya masuk ilmu kelautan sih, masuk kemanapun itu yang paling utama itu adalah niatnya dulu. Niatnya kamu itu kuliahnya itu untuk apa? Kalau saya menyarankan kuliah itu adalah jangan hanya nyari dunia, tapi juga dunia itu usahakan nanti menjadi jalan kalian untuk dapetin akhirat yang bahagia juga. Ya, itu kalau secara spiritual ya. Secara spiritualnya begitu. Kalau secara keahlian apa yang perlu disiapkan kalau mau masuk di ilmu kelautan, karena tidak bisa berenang pun boleh masuk ilmu kelautan, tidak harus bisa berenang. Ya, untuk masuk ilmu kelautan tidak harus bisa berenang, karena nanti belajar berenangnya akan dibantu saat kalian sudah masuk di ilmu kelautan. Kalau masalah akademis ya, terkait dengan akademis tentu kalian harus belajar untuk masuk di ilmu kelautan, belajar di masuk melalui SNMPTN atau apa sih istilahnya sekarang, jalur undangan sama jalur ujian sama jalur mandiri itu saya tidak mengikuti deh, SNMPTN atau SBMPTN atau SPAN kayaknya ya. Jadi belajar aja sih di yang secara umumnya saja kalau mau masuk di ilmu kelautan, karena keahliannya nanti keterampilan berenang, kemudian komputer itu nanti akan dibantu juga saat kalian sudah masuk di ilmu kelautan. Karena sebelum ke pemodelan itu nanti kita akan ada pemrograman komputer juga kok, akan ada dasarnya dulu lah ya sebelum masuk ke modelingnya. Yang di pemetaan tadi, sebelum masuk ke pemetaan kita juga ada teori-teori pendukungnya sebelum ke pemetaannya ya. Saya rasa itu deh, kalau persiapannya secara khusus sepertinya enggak ada sih ya Mas Hafiz. Itu Mbak Mima. Iya Bu. Di sini ada pertanyaan lanjutan ya dari Mas Hafiz Ahmad. Apakah di sini juga belajar tentang kapal Bu atau tidak? Mungkin selaras ya sama sekolahnya Mas Hafiz saat ini, jadi ditanyakan. Oke, silakan untuk Bu Rizky dijawab. Iya, belajar kapal nggak sih? Belajar juga, kita belajar kapal kok. Itu Mbak Mima lagi pusing itu ngerjain tugas kapalnya Bu Asri kayaknya. Kalau belum sekarang berarti masih menunggu Mima habis ini kamu akan ada tugas kapal dari Bu Asri. Bikin bangunan apung ya. Jadi belajar kapal atau tidak nanti akan ketemu juga sih Mas Hafiz di semester berapa ya? Saya rasa di semester semester agak tinggi deh, semester 6 kalau tidak salah nanti ya, di semester 5 atau 6 ya. Belajar mengenai bangunan apung, jadi tidak spesifik hanya kapal deh ya. Nanti dasar-dasar bangunan apungnya juga akan dipelajarin ya. Pendukung dari bangunan apungnya juga sudah kita pelajarin di sebelumnya ya. Jadi misalkan
kondisi lautannya lah ya, kondisi lautannya, kemudian bebannya berapa yang harus diambil, karena kalau dipakainya untuk apa sih? Untuk apa namanya, kapal penangkapan ikan kah? Atau misalkan dipakainya untuk apa? Aquaculture kah? Ya nanti kan soalnya akan ada perhitungannya yang beda-beda juga. Jadi kalau misalkan sekarang nih di apa namanya Mas Hafiz ini di SMA perkapalan ya. Di SMA perkapalan kalau mau masuk di ilmu kelautan saya rasa sangat apa ya namanya ya? Sesuai lah ya. Sangat sesuai dan nanti akan sangat kepake. Akan sangat mendukung karena kalau misalkan kembali lagi ya, kita kan MBKM nih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, nanti misalkan di semester 6 dan 7 kamu mau melanjutkan mau melakukan magangnya di Pelindo atau di PT Dok Kapal itu sangat bisa, nanti akan ada mata kuliah yang bisa dikonversikan untuk pada saat kalian kegiatan magang di entah itu di PT Dok Kapal atau di PT Pelindo. Jadi gitu, Mas Hafiz. Atau mungkin di tempat yang lain deh, ya, yang sesuai dengan melanjutkan nih misalkan, Bu saya eman-eman deh, saya sudah ada dasar ilmu apa namanya perkapalannya nih. Kalau nanti saya di ilmu kelautan sangat beda nggak sih? Atau sangat apa namanya menyimpang atau tidak sih? Tentu saya rasa tidak menyimpang, ya, bukan menyimpang, tapi malah menyempurnakan ya, mendukung apa yang sudah kamu dapatkan di saat SMA. Karena nanti masuk di ilmu kelautan, fenomena lautnya kita pelajarin, ya, fenomena lautnya kita pelajarin. Kamu udah ngerti yang namanya apa namanya lautnya, kamu udah ngerti lautnya. Kemudian ditambahkan magang kamu apa namanya di kapal, di entah nanti di Pelindunya atau di PT Dok Kapalnya ya. Jadi saya rasa itu nanti akan jadi satu kesatuan yang utuh sih. Nanti kamu keluarannya akan jadi apa ya? Akan bagus lah saya rasa. Itu sih Mbak Mima menjawab pertanyaannya Mas Hafiz. Baik, cukup jelas ya jawaban dari Bu Rizky. Bagaimana untuk Mas Hafiz? Apakah ada yang ditanyakan lagi mungkin? Sudah cukup. Baik. Sama-sama ya Mas Hafiz atas pertanyaannya. Terima kasih juga. Ini ada yang bertanya lagi. Azardia izin bertanya, apakah di ilmu kelautan itu ada mata kuliah renang? Kalau ada, di masa pandemi ini yang masih online itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijelaskan ya, Bas, untuk Rizky ya? Iya, oke. Mata kuliah renang ada, Widya Selam juga ada. Kalau masa pandemi gini yang masih online, gimana ya? Kita masih ini sih, apa namanya? Kita sempat apa namanya postpone ya, apa postpone itu sih tunda. Kita sempat apa namanya menunda untuk kuliah renang dan selam karena memang masih menomorsatukan kesehatan. Ya, kita masih khawatir lah ya. Kan kemarin-kemarin masih belum ada vaksin, kemudian juga mortality rate-nya juga masih tinggi dan masih takut lah ya istilahnya, masih takut kita untuk masuk ke kolam. Tapi sebenarnya ada penelitian juga yang dari Jepang itu bahwa di kolam renangnya sendiri ya, di airnya sendiri itu tidak ada penularan virus COVID-nya, informasinya begitu. Saya juga belum baca papernya, tapi saya mendapatkan informasi dari salah satu dosen di biologi. Informasinya begitu. Tapi yang bikin khawatir kan kalau kalian udah keluar nih, udah naik nih ya, udah naik masih pasti akan ngobrol-ngobrol deh. Nggak mungkin kalau naik diem-dieman. Pasti kalau di kolam juga males juga pakai masker nih.
Wes lah, yakin saya. Di kolam juga kalau udah naik pasti juga malas juga pakai masker. Nah, yang bikin khawatir kan itu. Kemarin kita sempat postpone 1 tahunan kalau nggak salah, itu kita tidak ada kuliah renang, tapi setelah itu digeber banget nih sama teman-teman MSC ya. Habis itu geber banget teman-teman MSC yang sudah, karena posisinya sekarang udah alhamdulillah udah banyak yang vaksin ya. Udah banyak yang vaksin, kemudian mortality rate-nya udah mulai rendah juga. Jadi kita sudah mulai untuk mengadakan kegiatan apa sih namanya Mbak Mima yang kalian MSC di kolam Juanda itu, yang renang ya, belajar renang sama belajar selam itu, saya lupa deh istilah try scuba juga udah try scuba itu juga udah dilakukan ya. Ada kalau mata kuliah renangnya ada, mata kuliah widya selamnya ada. Di pandemi ini memang kemarin agak kesusahan untuk melakukan praktek langsung ya. Jadi agak dipospon kemarin itu, tapi udah ada gantinya nih. Kemarin lagi gencar-gencarnya geber, digeber banget nih anak-anak 2020 deh, saya rasa 2019 sama 2020 untuk belajar renang selamnya di kolam renang. Udah mulai sih sekarang, udah mulai jalan. Itu deh, ini Mas kayaknya ya, Mas Azhar dia. Nah, iya benar sekali yang dikatakan Bu Rizky tadi. Kita sempat vakum ya, Bu. 1 tahun, terus akhirnya benar-benar dikejar seminggu sampai 2 kali kita masuk kolam. Bagaimana untuk Mas Azhar? Oh ya, saya izin menambahkan juga, di ilmu kelautan ini kan juga ada himpunan mahasiswa ya. Nah, terkadang itu dari pengembangan minat bakat, salah satu divisi yang ada di himpunan itu juga mengadakan renang. Nah, renangnya ini kita fun swimming aja gitu. Jadi kita renang bareng sama cutting juga, sama maba. Jadi kita bisa belajar juga, bisa seneng-seneng gitu lah. Kadang itu teman-teman sekarang kalau misal udah jarang renang ya, mereka mesti bilang, ayo renang, adain renang gitu. Katanya kalau istilahnya gini, insangnya udah kering gitu. Perlu dibasahin lagi. Iya, perlu dibasahin lagi. Insangnya udah kering. Iya. Ya, jadi nggak perlu khawatir ya Mbak Mima ya, saya rasa ya. Teman-teman suasana ya, ambience di kampus kita itu sudah sangat mendukung lah. Sudah sangat mendukung untuk membantu kalian yang misalkan nggak bisa renang, kemudian harus bisa berenang, atau misalkan yang takut nih sama air, akhirnya terus kemudian bisa nggak takut lagi sama air. Ya, benar sekali. Bahkan salah satu teman saya ya, angkatan saya ini, dia punya alergi air, bayangkan. Alergi air, dia masuk ilmu kelautan. Tapi alhamdulillah sekarang dia malah jadi asisten selam tuh. Oke. Dari Mas Aji ya, angkatan 19. Aji. Sip. Nah, ini ada pertanyaan lagi dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya untuk hari ini. Mengingat waktu, dari Viti Andaya. Mohon izin bertanya. Mahasiswa baru itu punya latar belakang berbeda-beda. Ketika masuk ilmu kelautan UINSA, memilih jurusan karena kemauan sendiri untuk pengembangan diri. Ada yang terpaksa mengikuti arahan orang tua, atau ada yang hanya sekedar melihat peluang masuk tanpa searching jurusannya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak hanya jurusan ilmu kelautan saja, jurusan lain pun pasti ada yang seperti ini. Untuk ilmu kelautan UINSA sendiri, hal menarik yang tidak dimiliki jurusan lain yang membuat mahasiswa baru tidak merasa salah jurusan itu apa? Jadi intinya hal menarik yang ada di ilmu kelautan yang membuat mahasiswa baru merasa, oh saya nggak salah jurusan gitu. Oke. Nah, bisa dijawab, Bu Rizky? Iya.
nanti mungkin bisa ditambahin juga dari ini ya, dari view-nya mahasiswa deh. Ini kan kalau view-nya dosen ya. Ini kalau dari sudut pandang dosen, apa yang bikin kalian akhirnya nggak merasa salah jurusan karena masuk di ilmu kelautan UIN Sunan Ampel? Boleh nggak kalau saya jawab karena ada saya? Nggak boleh ya, karena ada Bu Rizky ya. Mbak atau Mas atau teman-teman adik-adik sekalian, bahwa saya ngambilnya adalah dari segi spiritual dulu deh ya, berangkat dari sisi spiritual dulu, bahwa ilmu itu tidak ada batasan, ya, tidak ada yang namanya dikotomi ilmu, tidak ada yang namanya ilmu manfaat dan tidak bermanfaat, ya. Ilmu itu saya rasa semuanya adalah dari Gusti Allah ya, dari Tuhan kita. Misalkan kalau kalian merasa awalnya itu sudah masuk nih, aduh kok aku enggak suka ternyata loh, kok gini ya, gitu ya. Kadang kan merasa gitu ya. Aku tuh sukanya di kedokteran, tapi kok harus ke sini, ya kan? Mungkin kalian boleh kembali lagi ke ini deh, ke apa namanya, ke keyakinan bahwa yang diputuskan Allah, yang diputuskan takdir Allah itu adalah yang terbaik untuk dirimu. Yang terbaik untuk dirimu. Manusia memang punya rencana, kita memang sangat punya rencana. ABC boleh, saya pun juga punya rencana ABC dan sebagainya. Kalau boleh ya, kalau boleh saya sharing pengalaman saya sendiri nih, Mbak Mima, kalau waktunya masih boleh ya, agak panjang sedikit. Saya pengennya dulu itu kerja di kontraktor tambang. Saya nggak kepengen jadi dosen. Awalnya begitu, saya nggak kepengen jadi dosen. Saya sudah sampai tahap wawancara waktu di kontraktor tambang itu, saya sudah sampai di tahap wawancara. Tapi kemudian pada saat mulai dari semester 1 kuliah di S1 dan seterusnya, itu cita-cita saya pengen masuknya di kontraktor tambang deh. Saya pengen ini maksudnya di kontraktor tambang deh, udah gitu aja mindsetnya, udah gitu, sudah cita-citanya udah begitu. Karena kan keren gitu ya, kontraktor tambang kan keren gitu kan ya, kalau dilihat kan dari segi gengsi kan keren. Tapi kemudian pada saat wawancara saya dapat titik baliknya nih, saat wawancara sama HRD-nya Pama pada saat itu dapat titik baliknya, oh enggak, kamu tuh enggak cocok di sini, langsung bilang gitu si HRD-nya. Enggak, kamu tuh enggak cocok di kontraktor, kamu cocokmu itu ya ngajar. Langsung state begitu, si HRD-nya langsung state begitu. Kemudian saya refleksi lagi, oh masa saya harus ngajar? Saya tuh nggak pinter-pinter banget loh. Karena gambaran saya dosen itu kan harus pinter nih, yang IPK-nya 3,999 atau yang pokoknya yang terus kemudian yang dia prestatif dan sebagainya. Ya kan, gambaran saya kan gitu, saya masih menolak itu ya, masih menolak bahwa kamu tuh cocokmu ngajar, saya masih menolak di sisi itu. Kemudian ternyata waktu berjalan, ada rekrutmen di UIN Sunan Ampel menjadi dosen. Kok kayaknya ada jalan, maksud saya tuh ada aja jalannya, yang mampir ke saya nih, ditunjukkan aja sama Allah nih, oh ini lo ada rekrutmen, lulus kemudian langsung ada rekrutmen, ya udah deh masukin aja. Saya tidak ada tendensi ini harus masuk atau tidak, tapi ternyata saya alhamdulillah nih masuk di UIN Sunan Ampel ya. Kemudian tergabunglah akhirnya di ilmu kelautan UIN Sunan Ampel. Tadi kan di depan udah dilihat ya, background saya kan sebenarnya teknik ya. Background saya kan teknik nih, bukan sains ya. Salah jurusan dong kalau gitu. Ya, dosennya juga salah jurusan dong kalau gitu. Oh tidak, saya tidak merasa salah
jurusan. Memang awal-awal terlihatnya salah jurusan, tapi setelah masuk, setelah saya menikmati dan saya berusaha mencintai, saya nggak merasa salah jurusan karena ternyata di sini di keluarga ilmu kelautan UIN Sunan Ampel itu kita family, kita keluarga, bukan yang aku sendiri, kamu sendiri. Tapi di UIN Sunan Ampel itu kita merasa bahwa kita family, kita keluarga. Nah, maka nanti kalau misalkan Mbak Fiti ya tadi ya, itu sudah masuk di sebuah jurusan, kemudian merasa itu salah jurusan, ya, saya rasa perlu kembali lagi sih melihat bahwa oh ini udah digariskan kok sama Gusti Allah, ini udah garisnya begini. Jadi sebenarnya yang terbaik untukku itu ya yang sekarang ini, yang aku lakukan sekarang. Karena masa sekarangmu itu akan menjadi bahan kamu terima kasihmu nanti di masa depan. Sekarang kamu akan berterima kasih dengan masa lalumu nih. Karena terima kasih masa lalu, kamu udah membuatku menjadi seseorang yang setangguh ini, atau mungkin begitu. Atau terima kasih masa lalu, kamu sudah membuatku menjadi seseorang yang aku akhirnya bermanfaat untuk orang banyak. Ya, jadi masa sekarangmu ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya, disyukurin, diterima dengan lapang dada dan diterima dengan dimasukkan ke hatimu yang paling dalam. Oh ini udah pilihan Tuhan, oh ini udah garisnya Tuhan, toh saya juga udah berusaha. Kalau misalkan, kecuali kalau kamu nggak berusaha apapun kemudian kamu masuk ya, jadi masih mau berusaha yang lain. Tapi kalau kamu sudah berusaha maksimal, kemudian ternyata jalannya di jurusan ilmu kelautan UIN Sunan Ampel, ya kamu mulai harus menerima itu dari sekarang. Terimalah dari sekarang, syukurin, karena saat ini yang kamu lakukan sekarang itu akan menjadi terima kasihmu di masa depan. Saya rasa itu sih Mbak Mima. Mungkin nanti mahasiswa ada gambaran atau sudut pandang yang lain deh. Nah, itu dari sudut pandang dosen ya. Ini sekarang dari sudut pandang mahasiswa saja. Saya sendiri mahasiswa ya, tapi udah tua, udah semester 5. Udah tua ya? Udah tua, Bu. Ya, dulu sebenarnya ilmu kelautan UINSA ini kan termasuk baru ya, termasuk prodi baru di UIN Sunan Ampel Surabaya. Apalagi Universitas Islam Negeri kan. Saya mikir, kok ada ilmu kelautan di UINSA gitu kan. Ternyata saya udah lihat profil-profilnya dan menurut saya ini bagus menurut saya. Untuk saya pun cocok gitu. Saya suka explore ke laut ya emang. Saya suka pantai gitu. Sebenarnya dari dulu saya suka pantai. Lalu lihat jurusan ilmu kelautan kayaknya menarik. Akhirnya saya coba daftar, masuk deh. Masuk ke situ, kenal sama teman-teman dari angkatan 19 waktu itu kan. Dan kok temannya baik-baik gitu kan. Padahal sama-sama MAPA. Lalu ada bimbingan juga dari kakak tingkat kita dari himpunan. Waktu itu saya masih dipegang angkatan 17. Kahimnya kalau nggak salah Mas Krisnal. Dan beliau benar-benar mengayomi kita banget gitu. Kayak sering ngajak kumpul, terus misal kita ada masalah itu ditanyain gitu, kamu kenapa, ada masalah apa, maksudnya. Terus buat tugas pun, gimana buat tugasnya? Susah, Pak. Kalau susah tanya aja ke kakaknya, pasti lebih tahu begitu. Dan di sini saya merasa, wah enak banget ya di ilmu kelautan, sama kakak tingkat aja kita bisa se-friendly itu, kita bisa mengungkapkan apa yang menurut saya diungkapkan ke kakak tingkat itu kok kurang sopan gitu kan. Dulu di SMA kan
sempat kayak ada senioritas gitu sih, pasti di SMA itu. Lalu masuk di ilmu kelautan, wah kok enak banget gitu loh, kayak tingkatnya tuh friendly, baik-baik gitu ya. Mungkin nggak semua kakak tingkat baik, tapi sebagian besar mereka itu benar-benar peduli sama kita. Jadi di sini saya merasa, oh saya cocok di jurusan ini. Apalagi udah kena mata kuliahnya yang jalan-jalan, yang konservasi. Meskipun konsepnya jalan-jalan, kita juga mencari ilmu, mencari data gitu, tapi tetap aja itu sesuatu yang hal baru yang menurut saya sangat bermanfaat gitu. Menyenangkan juga bermanfaat. Wah, itu sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Begitu ya dari Mbak Vivian ya. Mungkin bisa menjawab ini ya, apa namanya, kombinasi hobi tapi juga menghasilkan, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Tapi juga menghasilkan. Saya rasa itu sih. Apakah sudah terjawab dengan jelas ya Mbak Vivian ya? Bagaimana Mbak Vivian dia? Oh ya, Mbak Vivi ini dari SMA mana ya? Atau dari universitas lain? Ini masih ada satu pertanyaan Mbak Anggi. Kok Mbak Ayah ada pertanyaan dari Mbak Anggi tadi nih. Yang terakhir aja deh. Nah, iya Bu. Tadi sempat terlewat. Mohon maaf ya untuk Mbak Anggi. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Apakah setelah lulus dari ilmu kelautan bisa masuk ke instansi pemerintah, misalkan TNI AL atau lembaga lain? Terima kasih. Oke, silakan dijawab untuk Bu Rizky. Bisa sih ya, saya rasa kalau mau masuk ke instansi pemerintah tadi di depan sudah saya contohkan nih, satu lulusan kita udah masuk di di DKP Jawa Tengah, DKP Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi PNS. Posisinya masih CPNS, tapi kan kalau udah CPNS kan sekarang udah latsar, ya akhirnya nanti akan diangkat jadi PNS di DKP Provinsi Jawa Tengah. Jadi sangat mungkin kalau masuk di TNI AL atau di angkatan, saya rasa masih sangat terbuka lebar juga kesempatan itu, karena yang perwira karir juga bisa ngikut itu. Ada salah satu kakak kelas kamu yang punya cita-citanya juga di situ. Jadi dari sini dia juga sudah mulai nyusun rencana saya kalau mau ke perwira karir TNI AL harus bagaimana. Tapi kalau kesempatannya sangat ada, kalau misalkan di instansi pemerintahnya adalah di birokrasi, di DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, Mas Supriyadi angkatan 2015 itu sudah masuk ke DKP Jawa Tengah. Jadi udah ada contohnya, udah ada. Ini bisa, artinya jawabannya adalah bisa. Gitu Mbak Mima. Baik, apakah dari Mbak Anggi sudah jelas jawaban dari Bu Rizky? Mbak Anggi ini dari Bekasi tadi ya? Ya, yang dari Bekasi tadi. Iya. Bagaimana Mbak Anggi? Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab pada siang hari ini bisa ditutup ya Bu ya. Sudah cukup untuk teman-teman yang masih kurang tentang apa itu ilmu kelautan UINSA, bisa langsung menghubungi DM ke Himaikla ya. Himaikla itu himpunan mahasiswanya ilmu kelautan UINSA. Di Instagramnya Himaikla. Ya, bisa lihat di ini juga Mbak Mima, mungkin bisa diinformasikan di websitenya UIN SBY ya, UIN SBY ACID. Iya,
Ilmu Kelautan juga punya website ya Bu ya. Mm-mm. Silakan bisa untuk kakak panitia bisa dibantu untuk teman-teman Atau untuk mungkin memberikan di YouTube-nya juga ada YouTube-nya Marine Science Ilmu Kelautan UINSA juga udah ada YouTube ya. YouTube ya sudah channel. Silakan dicek di sana. benar sekali. Untuk teman-teman panitia bisa bantu para teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru ini juga ya. Bisa dilihat di kolom komentar nanti ya teman-teman. Untuk yang belum absen, silahkan mengisi absensi ya. Lalu untuk sesi terakhir, izinkan saya untuk membacakan notulensi pada penyampaian materi dari Bu Rizky tadi. Baiklah, 70% dari bagian bumi merupakan lautan, di mana hanya ada sekitar 13% dari 71% itu yang masih alami. Adanya kegiatan manusia yang menyebabkan pencemaran laut, eksploitasi, kerusakan ekosistem laut, pemukiman karang, atau bahkan penangkapan ikan komersial yang secara berlebihan. Lalu, pada era pandemi ini juga terjadi pemulihan pada lapisan-lapisan ozon yang ada di lapisan bumi kita menjadi lebih baik. Di pandangan kita, pandemi ini menyusahkan ya, tapi ternyata ada efek baik untuk lingkungan ini. Lalu perlu adanya perbaikan pengelolaan di era 5.0 dalam hal pengelolaan pencemaran semesta. Siapa sih yang bertanggung jawab akan kelestarian lingkungan itu? Tentu saja kita sendiri. Kita sebagai khalifah di bumi ini yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kesehatan dan juga kelestarian alam ini. Lalu, apa sih ilmu kelautan itu? Tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu kelautan merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari mengenai karakter, fenomena alam, dan proses fisika, kimia, biologi, geologi laut untuk konservasi dan juga eksplorasi kelautan. Di UIN Sunan Ampel Surabaya sendiri telah hadir program studi ilmu kelautan yang memiliki banyak lulusan yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Dan banyak sekali ya keuntungan yang akan didapat seperti pengajaran MBKM tadi, lalu pertukaran pelajar, kegiatan kewirausahaan, bahkan proyek independen. Nah, di sini kita bisa berpeluang untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa yang bisa digunakan hingga ke luar negeri ya, untuk teman-teman tadi yang ingin ke luar negeri. Nah, itu tadi penyampaian notulensi dari moderator. Untuk selanjutnya ada sesi foto ya, Bu. Sesi foto dengan pemateri dan peserta. Untuk para peserta bisa mengaktifkan fitur kameranya ya. Baik, untuk teman-teman yang belum on cam, bisa segera on cam ya. Kita tunggu. Untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya, ditunggu ya door prize-nya. Ada beberapa yang akan mendapatkan door prize, diambil dari pertanyaan-pertanyaan terbaik. Oke, mungkin sudah siap ya teman-teman semua. Ada 2 slide, jadi kita ambil satu persatu ya. Untuk slide pertama, sudah siap ya para panitia? Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, silakan kita hitung 1, 2, 3. Nah,
Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung dalam acara Kelautan Goes to Public ini. Nah, baiklah. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang ikut aktif dalam acara webinar Kelautan Goes to Public, dan semoga apa yang disampaikan materi menjadi wawasan yang bermanfaat. Dengan ini telah berakhir sesi saya sebagai moderator. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Master of Ceremony KGTP ini untuk Kak Alfian. Silahkan waktu dan media disilahkan. Baik, terima kasih Kak Hermalita. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan pemenang door prize. Izin saya untuk membacakan nama-nama pemenangnya. Untuk pemenang yang pertama yaitu ada Kak Fajar Sidik Permata, pemenang kedua ada Kak Azardia, dan pemenang yang ketiga ada Kak Vicky Andia. Selamat kepada para pemenang. Untuk selanjutnya bisa langsung menghubungi panitia untuk konfirmasi pengambilan door prize. Hadirin yang kami hormati, kita telah sampai di penghujung acara. Demikian kegiatan Kelautan Goes to Public kali ini. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak atau Ibu hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Alfian Fatwa selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih juga untuk Bu Rizky. Terima kasih, Bu. Atas Iya. Terima kasih, Bu. Nggih. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Salam kenal ya. Salam kenal untuk yang dari ada Bapak Zulkifli dari Unri ini ternyata tadi ya, mohon salam kenal Bapak. Kemudian ada dari siapa ya tadi, ada ilmu kelautan, ada yang dari Bengkulu Utara juga, ada yang dari mana lagi ya, dari Jakarta dan dari Bekasi. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu sudah Rizky? Teman kenal Bu Rizky. Iya. Semoga bisa Mantap acaranya berkunjung. ya. Semoga bisa berkunjung ke Riau, Bapak. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang insya Allah pandeminya biar terakhir gitu ya. Iya. Nah, Okay. mantap, luar biasa acaranya Bu. Terima kasih, Semoga maju Bapak. ya. Terima kasih, terima kasih. Nah, saya juga dari ilmu kelautan Bu, tapi dari yang Universitas Riau. Baik, ya. terima Saya kasih. mengikuti acara ini tadi melihat bagaimana perkembangan ilmu kelautan ini di kampus Ibu ini gitu. Pokoknya ini bagus tadi diskusinya, saya ikuti tadi. Bagus kok. Monggo Selamat dan main sukses ke ya Bu ya. Surabaya, Bapak. Wah, insya Allah. Kalau ada waktu ya, sehat badan, insya Allah Bu. Mudah-mudahan. Terima kasih atas hadirnya. Terima kasih ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Salam buat semuanya, sukses. Salam. Saya mohon izin monggo ya. Pak, monggo. Silakan Bapak. Oke, saya izin live ya teman-teman semua. Terima kasih ya Mima, Alfian, Rahma. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.